Siapakah Paulus menurut Yesus? Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Ya, kembali saya mengingatkan sebaiknya ya kita toleransi saja ya. Kalau kalian ngobok-obok kekristenan, tak kek balik kau. Perhatikan baik-baik, ada orang di luar sana berkoar-koar. Paulus itu nggak pernah dikenal oleh Yesus, bukan murid Yesus, nggak pernah ketemu Yesus. Jadi Paulus itu bisa-bisanya sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Kalau deket saya tak tendang kau ke laut, buta huruf kau. Ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Yesus berkata langsung pakai huruf merah dari langit tingkat 2. Yesus berkata begini, Paulus itu alat pilihan bagiku untuk menyatakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja dan orang-orang Israel di perantauan lah ya terutama. Itu perkataan langsung Yesus. Ngerti kalian buta huruf? Ya, tak tendang kau kalau kamu berani mengatakan Yesus tidak kenal Paulus. Paulus itu dipilih secara spesial oleh Yesus dengan mengatakan ia alat pilihan bagiku. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tidak ada kepada siapapun Yesus berkata orang ini alat pilihan bagiku, cuman kepada Paulus. Ya, maka Paulus itu bergelar lima-limanya, nabi iya, rasul iya, pemberita Injil iya, gembala iya, pengajar iya. Itu satu-satunya rasul yang punya 5 gelarnya. Paulus pernah ketemu Yesus enggak, Pak? Pernah. Makanya kamu kan buta huruf, baca tuh. 1 Korintus 15 ayat 8. Yang terakhir kali ketika Yesus menampakkan diri, hari ke-40, Yesus menampakkan diri kepada Paulus, buta huruf kau. Ya, menampakkan diri kepada Paulus. Lalu setelah itu Paulus 5 kali ketemu dengan Yesus. Salah satunya yang ke-6. Salah satunya itu yang Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Habis itu 5 kali Yesus Paulus ketemu Yesus. Caranya gimana, Pak? Cara nyarinya, Pak? Silakan Anda cari di Kisah Para Rasul mulai dari pasal ke-10. Ya, 10 ke sana. Kisah Para Rasul pasal 10 ke sana. Cari yang hurufnya merah. Itu perkataan Yesus kepada Paulus 5 kali. Ya, 6 kali tambah yang waktu Paulus buta, tambah 1 kali ketemu secara fisik di Yerusalem. Jadi kalian yang bilang Yesus enggak tahu apa-apa, ya, tak tendang kau ke laut. Paulus sendiri juga berkata, aku pengikut Kristus di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Karena Paulus pernah bertemu dengan Yesus yang fisik sedang menampakkan diri. Wah, kalau HTD itu gitu ya jawabannya. Itu semua ayat Alkitab. Kamu aja buta huruf yang cuman koar-koar. Ya, nyebar bau mulut. Ingat, saya ingin mengatakan bahwa nggak usah ngobok-obok Alkitab, maka saya kick balik dan kamu klepek-klepek. Jadi Paulus kalau dibanding dengan nabimu itu nggak ada apa-apanya. Paulus itu dipilih oleh Yesus dan Yesus berkata, orang ini alat pilihan bagiku. Dia bergelar semuanya, nabi iya, rasul iya, pemberita Injil iya, gembala iya, jemaat iya, pengajar iya. Lah nabimu dipilih Yesus saja enggak. Ditanya nyembah siapapun enggak bisa jawab. Nabimu nyembah siapa sih? Enggak bisa jawab. Paulus itu penyembah Yesus, tak kasih tahu. Ya. Dia yang menulis bahwa Yesus itu Allah
yang penuh hikmat, satu-satunya Allah penuh hikmat. Juga Paulus juga yang menulis Tuhan dan Allah itu namanya Yesus. Itu Paulus yang sama itu, ya. Paulus juga yang menulis di bawah kolong langit di dalam nama Yesus bertekuk lutut. Jadi Paulus dibanding nabimu nggak ada apa-apanya. Ya, jadi nggak usah berkoar-koar, ya. Tendang ke laut kamu, buta huruf. Makanya toleransi saja. Kenapa kamu nggak berani toleransi? Karena kamu buta huruf. Ya, bisanya baca Arab doang, Pak. Bahasa Indonesia nggak bisa. Nah, seperti itu. makanya kamu nggak berani toleransi, toh? Ya. Malu kamu semalu-malunya ini. Iya, itu orang itu yang berkoar-koar tentang Paulus. Ternyata buta huruf, ternyata Paulus itu aja gelar 5-5-nya. Paulus ini rasulnya para rasul kok, yang dipilih secara khusus oleh Yesus. Kok dibilang Yesus gak kenal Paulus, tak tendang kau ke laut. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, ya. Belajar membaca ya, bro, belajar membaca ya. Jangan bisanya membaca Arab doang. Bahasa Indonesia itu baca. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.